Di sini kami datangi Nakoba Al-Hasani ini menanyakan tentang Ba'alawi. Di antara mereka ada yang kenal, tapi kenalnya di zaman yang silam itu adalah orang pendusta. Pendusta, teman-teman. Apa tadi namanya? Dole ya, Dole ya. Apa nama tempatnya tadi? Itu nama daerah perbatasan Dole antara namanya. Shimal dan Oke. antara Shimal dan Janub. Kami tanya ke Nakoba Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah di Yaman Utara, itu tidak pernah kenal yang namanya Ba'alawi atau Nakobah Ba'alawiyah. Itu nggak kenal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Nah, di video kali ini ada diskusi atau debat live antara mahasiswa dari Indonesia yang belajar di Yaman berdiskusi dengan Muhibin. Nggak tahu dia dari Ba'alawi juga atau hanya Muhibin. Tapi yang jelas mereka berdiskusi. Dan di sini pelajar yang berada di Yaman ini menerangkan bahwa memang benar bahwa Ba'alawi itu sudah surah wal istiqadah sejak dulu. Tapi surah wal istiqadah tentang kedustaan para Ba'alawi. Oke, nggak usah banyak cincong, ini dia videonya. Nah, Itu begini loh. Bang Nasab. Yang memang antum datangi itu memang An-Nasabah, Nakoba ya. Mana anak nak? Wih, ente mempermainkan Bawazir tuh. Itu Nakoba besar dia. Bawazir, ya. Saya datang ke rumah Apa besar nama mereka. Nakobanya? Itu Nakoba Bani Hashim mereka. Oke. Bani Hashim jelas. So, dari tadi tuh kita berdebat, ini yang saya mau dengar dari Bang Nasab. Gitu. Jadi antum sudah datang ya, sudah kawan. mengecek. Sekarang begini. Oke. Ba'alawi ini datang, antum tahu sendiri mereka datang. Enggak, ke jangan dulu Yaman, bernarasi, Bang. datang. Jangan dulu bernarasi. Bukan Saya mau dengar. bernarasi, memang buktinya begitu kok bernarasi sih. Enggak, yang saya mau dengar itu apa aja yang disampaikan pihak Nakoba di sana mengenai Ba'alawi. Ya, Itu aja dulu. dengerin pertama, dengerin. Oke. Kami datangi Nakoba Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah yang berada di Shimal, Son'a, Hudaidah. Itu yang berkuasa sekarang di Shimal itu adalah Nakoba Al-Hasani dari kalangan Syiah Jaidiyah. Itu bukan Nakoba kaleng-kaleng loh. Itu Nakoba kuat Iya, itu. iya. Nyatanya dia bisa kuasa loh di Yaman Selatan. Di Yaman Utara. Kami datangi ke sana, kami tanya, tempatnya di saat itu adalah di Dole. Itu daerah perbatasan antara Janub dan Shimal. Boleh. Ya, ini Kami kan nanti datangi saya akan cek juga sama silakan teman-teman aku yang cek, silakan cek, ya, silakan saya cek. juga punya teman-teman yang Di sana sedang menimba ilmu di perbatasan sana. antara Nah, sebentar aku tanggapin ya, Wak. Ini kan dia diskusi. Kenapa baru mau dicek gitu ya? Dia berdiskusi udah lama mungkin ya, bukan kali ini Muhibin ini diskusi. Giliran ada orang yang mendatangi Nakobah di Yaman Utara ini, yang Nakobah Al-Hasani ini. Kenapa dia kayak kebingungan gitu? Malah mau cek ada teman-temannya yang belajar di sana. Harusnya dari awal kalau dia mau membela keyakinannya, ya dari awal dia udah cari data yang sebanyak-banyaknya, baru didiskusikan. Nah, ini giliran ada argumen yang begini, ada orang yang langsung meneliti ke Nakobah Yaman ini, dia baru mau cek, baru mau nanya temannya, kan lucu ya. Ya udah, kita lanjut lagi dulu. Dole ini adalah kota perbatasan antara Shimal dan Janub. Di sini kami datangi Nakoba Al-Hasani ini menanyakan tentang Ba'alawi. Di antara mereka ada yang kenal, tapi kenalnya di zaman yang silam itu adalah orang pendusta. Pendusta, teman-teman. Apa tadi namanya? Dole ya, Dole ya. Apa nama tempatnya tadi? Itu Daerahnya? nama daerah perbatasan Dole antara namanya. Shimal dan Oke. antara Shimal dan Janub. Kami Oke, tanya ke Dole. Nakoba Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah di Yaman Utara, itu tidak pernah kenal yang namanya Ba'alawi atau Nakobah Ba'alawiyah. Itu nggak kenal mereka. Kalau Iya, kalau yang perorangan Utara. mereka kenal, kalau perorangan mereka kenal. Terus yang kedua kita juga tanya ke Bawazir masalah kebenaran Nakobah Ba'alawi ini. Tidak ada yang kenal. Begitu loh. Makanya kamu kalau misalnya teriak-teriak membela nasab kita sendiri yang ada di tempat kelahiran mereka, kami nggak mendapat pengakuannya orang-orang Yaman kalau mereka termasuk durian Nabi. Malahan perkataannya dari Bawazir mereka ka'annahum fil manam, yakni mereka itu seperti di dalam mimpi mengaku-ngaku durian Nabi, alias mereka itu bukan durian Nabi. Ya, jelas, teman-teman. Paham? Begitu Ya, ini loh. kan ini saya mesti cek dulu, mengkonfirmasi. Saya juga punya kenalan, saya juga punya sepupu yang sedang menimba ilmu di sana, ya saya akan tanya dulu. Silakan tanya. Begitu. Nah, itu ya, berarti memang orang-orang Nakobah dari Al-Hasani ini memang mengenal Ba'alawi, tapi di zaman dulu. Memang surah wal istiqadah ya di zaman dulu. Tapi tentang kedustaan mereka, ya kan. Nah, ini juga tadi ya, mengulang yang tadi ini kan, berarti si Muhibin ini tadi atau yang membela klan Ba'alawi ini kan nggak punya data, nggak punya argumen.
tahu-tahu diskusi membela klan Ba'alawi, nasabnya tersambung segala macam, tapi nggak ada penelitian, nggak ada mau cari data, cuma berkeyakinan doang gitu kan. Giliran ada yang membantah, malah ini pelajar ini kan langsung di Yaman menanyakan langsung ke Nakobah Al-Hasani ini tadi yang ada di Yaman. Artinya kan yang menentang ini semua bergeliri ya, mencari bukti, melakukan penelitian untuk memang membatalkan nasab Ba'alawi ini tadi. Nah, dari pihak Ba'alawi yang membela ini tadi, Muhyiddin dan sebagainya, nggak ada penelitian, nggak ada pencarian data, hanya bermodalkan asumsi aja gitu sama opini-opini yang mungkin dicocok-cocokkan, dan argumen terbesar mereka ya surah wal istiqoroh itu tadi. Oke, kita lanjut dulu videonya. Ya, ini yang saya mau dengar. Dari tadi kita berdebat kusir Sedangkan itu. Ba'alawi, dengerin Fadil. Sedangkan Ba'alawi sendiri di sekarang ini mereka mengatakan di zaman abad ke-5, ke-6, ke-7 itu tidak ada ulama yang muktabar penulis kitab nasab. Nama ulama Mereka terus dijual ya. menyangkut semua. Sebentar. Sedangkan Maka- Hasani mengeluarkan kitab yang namanya Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Muttaba. Penulisnya adalah Asy-Syarif Ihab Yaqub Al-Katabi Al-Hasani, itu menulis kitab. Di dalam halaman ke-8-nya ente lihat, mereka Ba'alawi mengatakan di zaman abad ke-4, ke-5, ke-6 itu tidak ada ulama yang muktabar, tapi dibantah sendiri oleh sesama Duriyah. Kalau mereka seorang Duriyah, kata Naqobah Al-Hasani apa? Wa kana hadzal ilmu min ulumi ar-raji'ati fil ajyali al-madiyati wa bil khusus fil qarni ar-rabi wal khamis wa sadis fa sannafa katsirun minal muallifina kitaban fil ansabi imma mubtasatun au mukhtasarun au musajjarun. Itu lihat, kata mereka sangatlah salah kalau ada seseorang yang mengatakan di abad ke-4, ke-5 itu, ke-6 tidak ada ulama yang muktabar. Kata mereka fasana fa katsirun minal muallifina kitaban fil ansabi, sangat banyak ulama yang muktabar yang menulis tentang kitab itu loh. Kenapa dari Ba'alawi mengatakan nggak butuh harus abad ke abad, karena abad ke abad Iya, itu cukup karena begini loh. begini. Sedangkan Oke, oke. Naqobah Al-Hasani sendiri mereka Begini, sudah bantah. jangkauannya Gitu loh. jangkauannya orang terdahulu itu nggak sama seperti sekarang ada teknologi. Sudah, itu narasi tidak masuk akal. Putuskan 85 mata memandang ya, 85 mata memandang. Ba'alawi ditolak dan dibatalkan negara Yaman. Nah itu ya Pak, salah satu bukti juga kalau pada masa itu, masa abad 4, 5, 6, 7 mungkin, itu memang sudah banyak ulama yang muktabar yang menulis kitab-kitab nasab. Nggak seperti yang dijelaskan oleh Ketua PBNU Yahya Stakuf waktu itu. Aku pernah dengar videonya. Beliau mengatakan kalau di masa itu, di masa abad 4, 5, 6, kenapa tidak ada catatan tentang Ba'alawi? Karena pada masa itu masa perang. Orang tidak berpikir untuk menulis, tidak berpikir untuk menyimpan tulisan dan sebagainya lah. Pokoknya pada masa itu masa perang yang tidak memungkinkan orang untuk menulis kitab-kitab, termasuk kitab nasab. Nah, jadi sekali lagi argumen-argumen dari orang-orang yang membela Ba'alawi itu sebagai Julia Rasul sudah banyak yang terpatahkan dengan data-data yang memang bisa dibuktikan. Jadi sekali lagi aku pribadi berterima kasih dan apresiasi sama semua orang, baik tokoh maupun yang tidak tokoh, tapi terlibat berusaha keras untuk memurnikan kesucian dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dari kotoran-kotoran yang mengaku sebagai juriyahnya. Jadi tidak ada unsur untuk membenci atau memusuhi saudara-saudara seiman yang jahil mengaku-ngaku sebagai juriyah Rasul, ataupun saudara-saudara yang mengaku muhibin, yang membela buta orang-orang yang mengaku sebagai juriyah Rasul. Ini sekali lagi untuk mensucikan orang yang paling mulia dan paling sakral untuk kita muslim, agar tidak dikotori oleh segelintir orang-orang yang memanfaatkan kemuliaan beliau demi keuntungan pribadi. Oke, mungkin segitu aja dulu. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar dan tidak menyadari bahwa biasanya masalah terjadi dari dalam. Abu Hamid Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.